Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sadaqallahul azim, wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Kita lanjutkan tausiah channel Rahmatul Ummah. Kali ini akan membahas tentang Ka'bah yang menjadi kiblat kebanggaan umat Islam. Lain lagi dengan kiblat bangsa Yahudi adalah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Umat Islam bersujud di hadapan Ka'bah bukan berarti Ka'bah yang menjadi sembahan umat Islam, tapi hanyalah itu merupakan arah kiblat. Sebab kalau tidak ada Ka'bah mungkin sholat umat Islam semaunya. Supaya ada titik kesamaan, sholatnya umat Islam di seluruh dunia seluruhnya menghadap Ka'bah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada pendapat ulama yang dikemukakan dalam kitab Ruhul Bayan, Ka'bah atau kiblat kebanggaan umat Islam, tempat menghadapnya sholat atau tempat arahnya menghadap sholat wajib maupun sholat sunat, yaitu Ka'bah, ini pernah dibangun sampai 5 kali. Yang pertama, binaul malaikati iyaha qabla Adam. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, terlebih dahulu Ka'bah telah dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, min yakutatin hamro, dari inten yakut yang berwarna merah. Sehingga pada zaman Nabi Nuh alaihi salam sempat bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 6 bulan, diawali dari bulan Rajab sampai bulan Muharram, supaya Ka'bah tidak tenggelam, sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit. Yang kedua, yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah? Yaitu ada diriwayatkan oleh salah satu hikayat, Annallaha ta'ala amara Ibrahim bina al-bait summa lam yadri aina yubni fa'alamahullahu ta'ala makanahu birihin arsalaha. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak tahu harus di tempat yang mana membangun Ka'bah, dan bentuknya pun belum tahu harus bentuk segitiga atau berbentuk kubus yang mempunyai 4 siku. Maka di saat Nabi Ibrahim alaihi salam kebingungan untuk membangun bentuk Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin. Angin tersebut menggiring mega yang berwarna putih, sehingga mega itu pas berdirinya di pondasi Ka'bah yang pernah dibangun oleh para malaikat. Sehingga ukurannya pun ini pas dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika angin bertiup membawa mega itu membentuk segi 4. Kalau ukuran Ka'bah sekarang kurang lebih tingginya adalah 14 meter. Panjang 12 kali 82 cm. Kalau lebar ini 11,3 meter. Itu panjang dan lebar tingginya Ka'bah.
Sehingga dibangunlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena sudah ada petunjuk. Ternyata di hadapan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada mega yang membentuk persegi 4. Dibangunlah. Ada versi lain yang disabdakan oleh Imam Kalibi, ba'asallahu sahabata qadrul bait faqamat bihabalil Ka'bah wa fiha ra'sun takallam. Dan hebat-hebatnya kata Imam Kalibi radhiyallahu taala anhu, mega itu berdiri di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, ya Ibrahim, ibni ala qadri, bangunlah seukuran wujud saya. Maka pabana alaihi, maka dibangunlah Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim yang menemboknya, berarti Nabi Ismail yang memberikan bataknya, yang memberikan adukannya kalau sekarang. Sehingga ketika semakin tinggi bangunan tersebut, kan biasanya kalau orang yang sedang membangun rumah dan memasang bata, semakin tinggi itu semakin memerlukan pijakan. Kalau pijakan di kita itu bukan dengan batu, tapi dengan apa? Yaitu dengan kayu atau dengan bambu. Ya. Sehingga untuk pijakannya semakin tinggi bangunan, semakin memerlukan pijakan. Lain halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, memasang bata semakin tinggi, tidak ada kayu dan tidak ada bambu di sana, melainkan batu yang menjadi pijakan Nabi Ibrahim. Sehingga batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim untuk memasang bata yang semakin tinggi dinamakan batu makom Ibrahim. Di makom itu bahasa Arab yang bermakna tempat berpijak, bukan makam. Ya, makom itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di makom Ibrahim tersebut ada bekas telapak dua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diabadikan juga di Museum Ka'bah. Masya Allah. Selanjutnya, yang ketiga, Ka'bah dibangun oleh bina'u Quraisyin fil jahiliyah, dibangun zaman jahiliyah oleh bangsa Quraisy. Sehingga ketika zaman jahiliyah, saat itu Rasulullah SAW belum diangkat jadi nabi, tapi sudah menjadi kepercayaan bangsa Quraisy bahwa manusia yang paling jujur adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dibangunlah zaman jahiliyah Ka'bah itu. Ketika akan meletakkan Hajar Aswad, karena masih tergeletak di bawah, sehingga ada pertengkaran di kalangan suku-suku Arab, karena ketika satu suku bisa menempatkan Hajar Aswad pada tempat asal semula, itu menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suku yang menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sehingga masing-masing suku mempunyai kepentingan dan mempunyai suku yang terkemuka dengan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya, karena Ka'bahnya sudah dibangun pada zaman jahiliyah. Hampir terjadi peperangan di antara 4 suku. Maka sepakat antara suku yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat supaya adil mencari orang yang bisa memposisikan Hajar Aswad tersebut dari suku mana. Barang siapa orang yang pertama kali melewati kita hari ini, maka orang tersebut kita angkat menjadi hakim yang akan mengadili siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya 4 suku itu sepakat, siapa saja orang yang lewat pada hari itu yang pertama akan dijadikan hakim. Nah, kebetulan yang lewat pertama pada hari itu ke arah Ka'bah adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pakana Rasulullah SAW awala mayyakhruju,
faqada bainahum. Akhirnya 4 suku yang bersengketa itu meminta fatwa kepada baginda yang saat itu usianya kurang lebih sekitar belasan tahun, tapi sudah karena kepercayaan dan kejujurannya sampai-sampai kaum jahiliyah mempercayakan kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya baginda Rasul memberikan keputusan, Hajar Aswad ini ditempatkan di atas suatu kain, yang mana kainnya mempunyai 4 ujung. Ya, karena apa? Kalau tidak demikian pasti akan terjadi peperangan yang sangat besar. Lalu Hajar Aswad diangkat ke atas kain, ujung-ujungnya dipegang oleh 4 kepala suku bangsa Arab saat itu. Nah, diangkat rame-rame. Akhirnya keempat suku itu merasa puas dengan keputusan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu yang menempatkan Hajar Aswad kepada tempat semula adalah baginda Rasul, dan yang menggotongnya dari 4 arah adalah 4 bangsa Arab Quraisy yang bersengketa. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sehingga setelah baginda Rasul memberikan keputusan tersebut, akhirnya mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Yang keempat, bina'u Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dibangun juga saat kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Yang kelima, Ka'bah dibangun, bina'ul hujaj dibangunnya oleh para haji yang mengunjungi tanah suci Mekah, apakah dengan ibadah haji ataupun dengan umroh. Maka Masya Allah, jadi betapa besarnya, betapa mulianya kalau kita mengetahui tentang kapan itu dibangunnya Ka'bah. Ka'bah itu sebelum ada manusia, pondasinya pun sudah dibangun oleh para malaikat dan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan oleh bangsa Quraisy, dan dilanjutkan oleh Abdullah bin Zubair, dan dilanjutkan oleh para hujaj, oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kita bicara masalah Ka'bah, perlu kita ketahui rahmat Allah di sekitar Ka'bah turun 120 rahmat bagi orang yang sholat, bagi orang yang tawaf, dan bagi orang yang melihat Ka'bah. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 120 rahmat. Bagi orang yang melihat dan orang yang sholat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang dari 120 rahmat. Maka ketika orang melihat saja, tidak tawaf dan tidak juga sholat di hadapan Ka'bah, hanya melihat dari kejauhan, itu pun mendapatkan pahala. Jadi kalau kita hitung-hitung, bagi orang yang melihat Ka'bah, sholat di Ka'bah, di depan Ka'bah, dan orang yang tawaf, itu mendapatkan 60 kebaikan, 60 rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang yang melihat dan sholat itu mendapatkan 40 kebaikan. Dan khusus bagi orang yang tidak sholat dan orang yang tidak melakukan tawaf mendapatkan rahmat dari Allah 20 rahmat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita bisa mencium Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, sekaligus menyentuh tempat yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ada nasib dan nisab, mudah-mudahan segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.